Dalam rangka ulang tahun 88 Taufik Ismail, Majalah Sastra Horizon bersama Rumah Puisi Taufik Ismail menyelenggarakan 3 rangkaian lomba. Di antaranya, yang pertama yaitu Lomba Membaca Puisi Tingkat Pelajar se-Indonesia yang telah diikuti oleh 382 peserta, dan acara ini merupakan kerjasama dengan Bina Antar Budaya AFS. Pengumuman sudah diumumkan pada 25 Juni 2023 kemarin, tepat di hari ulang tahun Pak Taufik yang ke-88 tahun. Yang kedua yaitu Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufik Ismail yang diikuti oleh 119 peserta yang malam ini akan diumumkan. Dan yang ketiga yang saat ini masih berlangsung yaitu Lomba Musikalisasi Puisi Taufik Ismail. Sebuah hal yang menyenangkan karena malam ini merupakan agenda kolaborasi dari Majalah Sastra Horizon bersama Badan Bahasa dan masih duduk dengan kami semua. Terima kasih Bu Sekjen Kemdikbudristek RI, Bu Suharti, dan Pak Kepala Badan Bahasa, Pak Aminuddin Aziz. Ini kali kedua Majalah Sastra Horizon bersama Badan Pengembangan Bahasa menyelenggarakan Malam Sastra dan semoga ini akan terus berlanjut. Malam ini akan diumumkan dan dibacakan laporan pertanggungjawaban Dewan Juri oleh Pak Maman Mahayana, dan terima kasih kepada PT Pegadaian atas telah membantu mensponsori dalam agenda Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufik Ismail yang telah terselenggara dimulai dari 11 Maret dan ditutup 15 Juni 2023. Untuk itu saya persilakan Pak Maman untuk membacakan pertanggungjawaban Dewan Juri Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufik Ismail 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pernyataan semacam rumus dalam kritik sastra. Benarlah rumus ini. Karya sastra yang baik akan menghasilkan kritik sastra yang baik. Dari karya-karya sastra yang baik itu pula berlahiran para kritikus yang juga baik. Banyak bukti dapat kita tunjukkan kebenaran rumus itu. Satu di antaranya Lomba Kritik Sastra Dunia Puisi Taufik Ismail. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, inilah pertama kali lomba penulisan kritik sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia membuka kesempatan kepada warga negara asing. Jadi lomba ini diikuti oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing. Apa pesannya? Apakah pelibatan warga asing tidak berarti mengabaikan perkara nasionalisme? Justru disitulah batu ujinya. Pertama, sejauh mana pengenalan dan penguasaan keterampilan bahasa Indonesia warga asing dalam mengungkapkan gagasannya. Kedua, sejauh mana puisi-puisi Taufik Ismail dikenal dan diapresiasi tidak hanya di negerinya sendiri, tetapi juga di masyarakat mancanegara. Ketiga, sudah saatnya lembaga atau institusi negara mengapresiasi dan menilai buku-buku hasil penelitian tentang sastra, budaya, atau apapun yang berkaitan dengan Indonesia yang ditulis oleh warga negara asing. Dilihat dari aspek ini, lomba ini bolehlah dikatakan berhasil. Satu, menyemarakan kehidupan kritik sastra di tanah air. Dua, membuka saluran kritik sastra secara lebih kompetitif.
3. Mendorong warga asing ikut terlibat dalam lomba yang ditulis dalam bahasa Indonesia. 4. Menegaskan posisi kepenyairan Taufik Ismail di kancah dunia. 5. Membuka jalan bagi karya sastrawan Indonesia lainnya, apapun ragamnya, diapresiasi warga asing sebagai bentuk sumbangan bahasa dan sastra Indonesia bagi masyarakat dunia. Jadi, jika Angkatan 45 menyerap pengaruh sastra asing, jika HB Yasin menempatkan sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia, kini sastra Indonesia lainnya melalui karya-karya Taufik Ismail menegaskan sumbangan bahasa dan sastra Indonesia bagi warga sastra dunia. Ya, sastra Indonesia kini tidak lagi menerima dan menjadi warga sastra dunia, tetapi juga memberi sumbangan bagi masyarakat sastra mancanegara. Lomba kritik sastra dunia puisi Taufik Ismail menegaskan posisi itu. Proses penjurian dilakukan dengan mekanisme 1. Seleksi administrasi dan ketentuan teknis. 2. Seleksi dewan juri untuk memilih para pemenang. Untuk menghindari subjektivitas, juri panitia menghapus nama para peserta lomba dan menggantinya dengan nomor urut 1 sampai 91. Untuk memberi kesempatan dan hak yang sama kepada peserta lomba, dewan juri masing-masing membaca ke 91 naskah lomba. Untuk mempertanggungjawabkan pilihannya, dewan juri melakukan pertemuan untuk memilih naskah yang layak menjadi pemenang. Langsung aja. Dengan dasar kriteria itu, dewan juri bersepakat memilih 20 naskah kritik yang layak ditempatkan sebagai pemenang. Hadiah harapan yang masing-masing mendapat sagu hati uang sebesar 500.000, ditambah hadiah buku dan DVD. Adapun ke-20 naskah kritik itu adalah sebagai berikut. Saya sebutkan nama penulisnya dan enggak usah lah. Dan tidak dibacakan judul makalahnya atau judul kritiknya. Disusun secara alfabetis. 1. Abdul Aziz Rashid. 2. Ahmadun Yosi Hervanda. 3. Aji Saiful Ramadan. 4. Anindita S. Taib. 5. Chandrika Adiasa. 6. Idan Sahid. 7. Iis Wiati Kartadinata. 8. Imam Kulyubi. 9. Ismet Fanani. 10. Katarina Melina. 11. Kanafi. 12. Linda Ulfiana. 13. Maulana Abdul Aziz. 14. Mejra E. Pelando. 15. Narudin Pituin. 16. S. Prasetyo Utomo. 17. Saifuddin Muhammad. 18. Suratman. 19. Wahyu Kris. 20. Yusri Fajar. Adapun ketiga pemenang lomba kritik sastra dunia puisi Taufik Ismail disepakati oleh dewan juri dengan urutan sebagai berikut. 1. Juara 3 dengan hadiah sebesar 5 juta rupiah plus buku dan DVD jatuh pada naskah kritik berjudul Tram di San Francisco, Lokomotif di Musim Dingin. Taufik Ismail, penyair kosmopolit, karya M. Nanda Fauzan. 2. Juara 2 dengan hadiah sebesar 7.500.000 rupiah plus buku dan DVD jatuh pada naskah kritik berjudul Bunyi dan Bumi, Telisik Puitika
Profetik Taufik Ismail melalui puisi ekologis dalam 3 variasi karya Asep Subhan. Dan jawara untuk kritik sastra dunia Taufik Ismail jatuh pada dengan hadiah 10 juta, jatuh pada naskah kritik berjudul Hamzah Muhammad, berjudul Sejarah Kemanusiaan dan Relevansi Biografi Intelektual 3 puisi Taufik Ismail tentang Ricarda Hus, karya Hamzah Muhammad. Dari 23 naskah ini, hasil kritiknya ini mengingatkan kita pada model kritik tahun 70-an. Mendalam, holistik, komprehensif, dan memberi pencerahan. Karena itu naskah ini patut dibukukan. Dan yang patut membukukan itu tidak lain adalah Badan Bahasa. Sehingga bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Ini model kritik sastra yang benar. Jadi kalau pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka manfaatkanlah kritik sastra yang baik dan benar melalui kritik sastra ini. Ya. Dewan Juri Maman S. Mahayana, Abdul Hadi WM, dan Taufik Ismail. Perlu saya sampaikan di sini bahwa gagasan ini datang dari jadi kalau tadi kritik sastra, karya sastra yang baik akan melahirkan kritik sastra yang baik, maka orang besar selalu di belakangnya ada orang besar yang juga tersembunyi. Dan Pak Taufik Ismail selalu didampingi oleh orang besar yang tersembunyi itu. Gagasan kritik sastra ini juga datang dari orang besar itu. Jadi ketika ditanya, dari mana dananya? Pokoknya nulis puisi, urusan biaya kami yang nanggung. Jadi segala urusan itu adalah ditangani oleh Ibu Ati Taufik Ismail. Oleh karena itu mohon Ibu Ati hadir menyerahkan hadiah Pak Taufik. Nggak ada kaitannya. Demikian pertanggungjawaban Dewan Juri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenang diwakilkan, sebenarnya kami mengundang 3 pemenang, tapi kebetulan yang hadir di malam ini Hamzah Muhammad. Kami persilahkan untuk ke atas panggung. Hamzah Muhammad akan diberikan langsung hadiah oleh Ibu Ati Ismail beserta Pak Taufik Ismail dan Kak Sastri. Ini dari teman-teman majalah Sastra Horizon yang kebetulan tahun ini berusia 57 tahun. Silakan. Ya, tengah aja. Ya, pemenangnya Hamzah Muhammad. Masih muda. Tos dong. Tengah. Oh, di tengah. Di tengah. Iya. Saya mau menyampaikan bahwa 3 lomba puisi Taufik Ismail ini disponsori oleh PT Pegadaian. Jadi uang yang malam ini kami serahkan 10 juta kepada pemenang pertama lomba puisi esai Taufik Ismail, kepada siapa pemenang? Hamzah. Ternyata masih muda. Kamu dosen apa? Enggak, penulis aja. Oh, saya kira dosen, ternyata penulis dan wartawan ya. Oh, enggak juga. Baik, selamat ya. Terima kasih Bu Ati. Mas Hamzah. Sudah.